Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nurhana Pratiwi dengan NIM 21109 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas anatomi mengenai cardiorespiratory system. Poin pertama kita akan membahas cardiovascular system dan respiratory system. Jantung, bahasa latinnya adalah cor atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan heart. Jantung merupakan organ muskular, artinya dia didominasi oleh jaringan otot berongga dan bentuknya mirip seperti piramid, terbalik dan terletak dalam sebuah selaput yang dinamakan dengan perikardium. Nah, ini jantung di dalamnya. Lokasinya yaitu dalam mediastinum, yaitu sebuah rongga pada kavum toraks yang terletak di luar paru-paru secara garis besar adalah mediastinum superior dan mediastinum inferior. Jadi ini adalah, proyeksi jantung di, viscera thorax. Jadi kontur jantung kanan itu diproyeksikan dari kartilago costa 3 hingga 6 pada sebuah garis 2 sentimeter lateral dari batas sternum bagian kanan. Kontur jantung kiri diproyeksikan pada suatu garis penghubung antara batas bawah costa 3, 2-3 cm parasternal, dan garis midclavicularis sinistra. Pada setiap sisinya, jantung itu mempunyai valva atrioventricularis antara atrium dengan ventrikal, dan valva seminularis antara ventrikal dengan arteri masing-masing. Proyeksi keempat katup jantung itu membentuk tanda silang yang sedikit berdefisiasi ke sisi kiri dan aksis median. Proyeksi katup jantung itu tidak begitu penting dalam praktik klinis karena suara jantung dan bising potensial itu berjalan bersama aliran darah dan auskultasi di titik-titik dengan intensitas maksimal atau di lingkaran. Lanjut, ini, tampilan dari, dilihat dari ventral dan yang di kanan ini dilihat dari dorsal. Jantung itu memiliki berat 250 sampai 300 gram dan kurang lebih berukuran sesuai dengan, kepalan tangan masing-masing orang. Apex cordis itu mengarah ke sisi kiri bagian anterior, eee, maaf, di bagian inferior, basis jantung menunjukkan posisi sulcus coronarius yang tersembunyi di antara struktur lainnya. Arteri coronaria dextra. Jantung itu terdiri dari ruang ventrikal dan ruang atrium masing-masing di sisi kanan dan kiri. Sulcus interventricularis anterior itu tampak di permukaan anterior atau fascia sternocostalis. Ini menggambarkan posisi septum interventrikular dan berisi A. Coronaria sinistra interventricularis anterior di permukaan inferior atau batas antara kedua ventrikel, ditandai oleh sulcus interventricularis posterior. Sebelum beralih menjadi truncus pulmonalis, ventrikel kanan itu berdilatasi menjadi conus arteriosus. Asal aorta dari ventrikel kiri tidak terlihat dari permukaan luar karena aorta berjalan spiral di belakang truncus pulmonalis. Oleh karena itu, aorta muncul di sisi kanan truncus pulmonalis. Arcus aorta berhubungan dengan truncus pulmonalis melalui ligamen arteriosum, suatu sisa perkembangan dari ductus arteriosus pada sirkulasi fetus.
Ini sama saja seperti di slide sebelumnya, itu di sini ada vena cava superior, arcus aorta, ligamen arteriosum, auricular dextra, conus arteriosus, arteriosus, ada atrium dextrum, ada ventriculus dexter, apex cordis, sulcus interventricularis anterior, auricula sinistra, truncus pulmonalis, ligamen arteriosum, arcus aorta, dan ventriculus sinister. Ini tadi yang tampilan dorsal, sama saja. Nah, ini adalah posisi jantung cor di dalam toraks situs cordis. Dia dilihat dari ventral sesudah pembukaan perikardium. Jantung itu terletak di dalam kavitas perikardiaka di tengah-tengah mediastinum inferius. Basis jantung yang lebar berorientasi dalam arah oblik ke arah sisi kanan atas dan sesuai dengan bidang valvula di dasar pembuluh darah yang besar. Apex cordis ini menunjuk ke sisi kiri inferior dan ventral. Basis dan apex ini dihubungkan dengan aksis longitudinal yang menunjukkan jalur oblik di dalam toraks yang diarahkan dari sisi kanan dorsal ke sisi kiri ventral. Dengan demikian, aksis longitudinal jantung itu membentuk sudut 45 derajat dengan ketiga bidang anatomis. Jantung itu memiliki 4 permukaan, yaitu permukaan anterior, permukaan inferior, ya. Nah, lalu kita masuk ke katup jantung atau dari valve cordis dan kerangka jantungnya. Jadi masuk ke ruang jantung itu tersusun oleh 4 ruangan, 2 di atas atrium sinistra dan dextra, dan 2 di bawahnya ventricle dextra dan sinistra. Sekarang kita eksplor satu persatu. Jadi atrium dextra, nah ini sebagai landasan darah pertama dari segala penjuru tubuh di sini, kita dapat jumpai 3 pintu masuk. Dan kotor atau kayak karbon dioksida dari brachiocephalic lengan dan kepala masuk melalui vena cava superior, dari bawah oleh vena cava inferior, dan satu lagi khusus dari jantung itu sendiri dibawa oleh sinus coronarius. Selain itu, pada atrium juga terdapat struktur yang merupakan sisa dari jaringan embrionik yang disebut dengan fossa ovale. Kembali ke atrium, lapisan output pada dinding atrium ini disebut dengan musculus pectinati, yang selanjutnya adalah darah yang berkumpul dari atrium dextra ini melanjutkan perjalanannya menuju ventricle dextra. Di sini juga terdapat struktur yang namanya musculus papillaris yang ikut berperan penting dalam proses buka tutup katup. Jadi dia ini jadi dia ini berhubungan dengan masing-masing puspita melalui struktur yang disebut dengan coda tendinae. Nah, di sini ada cincin aorta, cincin pulmoner, lalu ada berkasis di sini, ada anus fibrosus sinister, trigonum fibrosus dextrum, analus fibrosus dexter. Belum. Lanjut. Ini adalah dinding jantung. Jadi struktur dinding jantung ini eh terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada endokardium, yaitu permukaan internal, terdiri dari endotelium dan jaringan ikat. Lalu ada miokardium, itu otot jantung dengan kardiomiosit.
dan ada, sorry, ini tadi, endokardium, endokardium, mio, dan epi ya. Kalau epikardium itu adalah, eee, tunika serosa dan tela subserosa di permukaan eksternal jantung, menunjukkan lapisan visceral perikardium serosum. Pada manusia, tela subserosa itu mengandung, banyak sekali jaringan lemak putih, tempat terdapatnya pembuluh darah koronaria dan saraf. Nah, ini, perikardium, jadi dilihat dari ventral, sesudah bagian anterior perikardium dari jantung diangkat. Perikardium itu mengelilingi jantung, memantapkan posisi jantung dan memungkinkan jantung berkontraksi tanpa gesekan. Lapisan luar jaringan ikat padat adalah perikardium fibrosum. Berdekatan dengan perikardium fibrosum di bagian dalam adalah tunika serosa atau perikardium serosum yang membentuk lapisan parietal atau lamina parietalis. Perikardium serosum, lamina parietalis merupakan lanjutan lamina visceralis perikardium atau sama aja epikardium yang eee, melipat ke belakang di bagian ventral pada akar pembuluh darah besar jantung. Di bagian, posterior atrium, refleksi antara epikardium dan lapisan parietal perikardium itu membentuk lipatan ventrikal di antara vena cava inferior dan superior, dan lipatan horizontal di antara vena-vena pulmonalis superior di sisi kanan dan kiri. Lipatan-lipatan perikardium ini membentuk dua sinus cavitas pericardiaca di bagian posterior. Lalu sinus transversus pericardi di atas lipatan horizontal antara vena cava superior atau posterior dan aorta serta truncus pulmonalis atau anterior. Sinus obliquus pericardi ini di bawah lipatan horizontal antara vena-vena pulmonalis di kedua sisi. Pericardium fibrosum itu berhubungan dengan centrum tendineum diafragma, aspek posterior sternum, fibur trachea. Jadi dan pada bagian luar pericardium fibrosum ini dilapisi oleh pleura parietalis, pars mediastinalis, nervus phrenikus, dan vasa pericardioprenica berjalan di antara kedua lapisan ini. Epikardium adalah lapisan visceral perikardium serosum. Kita masuk ke ruang jantung. Ventriculus dexter ini dilihat dari ventral. Atrium kanan, atrium dextrum, ventricle kanan, dan ventriculus dexter ini dilihat dari ventral. Jadi atrium kanan ini terdiri dari bagian dengan permukaan internal yang halus, sinus vena cava atau sinus venarum cavarum, dan bagian muskular pada permukaan internal kasar yang terdiri dari uh, keduanya ini dipisahkan oleh crista terminalis yang berperan sebagai petunjuk penting untuk lokasi nodus sinuatria atau nodus SA. Pada sistem konduksi jantung, nodus SA itu terletak di luar dan dari garis demarkasi ini dan di antara tempat masuk vena cava superior dan auricula kanan. Septum interatrial itu menunjukkan sisa bekas foramen ovale, fossa ovalis dengan pinggirnya, limbus postale ovalis, ostium sinus coronari yang merupakan vena jantung terbesar yang mempunyai sebuah katup, valvula sinus coronari, dan ostium. Vena cava inferior juga didemarkasi oleh sebuah katup, yaitu valvula vena cava inferioris, namun kedua katup tidak dapat menutup masing-masing lumen.
Vena jantung yang lebih kecil ini memasuki atrium kanan secara langsung, Foramina venarum minimarum, perluasan vulva vena cava inferioris adalah tendon Todaro atau tendon vulvale vena cava inferioris. Ini berperan sebagai sebuah petunjuk dan bersama dengan osium sinus coronarius dan katup tricuspidalis atau valva atrioventricularis dextra. Ketiganya membentuk trigonum Koch yang memiliki nodus AV. Di ventrikel kanan, ketiga katup ini menempel melalui korde tendinae pada ketiga otot papilaris. Pada septum interventrikular, hanya bagian muskular saja yang tampak pada ilustrasi ini. Jadi mulai dari septum interventrikular, serabut spesifik pada jalur sistem konduksi jantung atau pita moderator yang dijabarkan oleh Leonardo da Vinci, ini tidak tampak di sini. Ke otot papilaris anterior, hubungan ini disebut sebagai trabecula septomarginalis. Nah, ini adalah otot-otot jantung. Di sini ada atrium dextrum, auriculus sinistra, ventriculus sinister, ventriculus dexter. Di sini tadi yang atrium dextrum, ventriculus dexter, atrium sinistrum dan ventriculus sinister. Serabut otot jantung ini terdiri dari kardiomiosit dan memiliki susunan spiral di dalam dinding jantung. Di dinding kedua atrium dan ventrikel kanan, serabut otot jantung itu membentuk 2 lapisan. Bahkan di dinding ventrikel kiri, serabut otot ini membentuk 3 lapisan. Oleh karena itu, miokardium dan dinding jantung itu lebih tebal di daerah ventrikel kiri dibandingkan dengan ventrikel kanan. Susunan ini itu menunjukkan lebih tingginya tekanan yang dibutuhkan di dalam ventrikel kiri untuk memompa darah ke dalam sirkulasi sistemik. Dinding ventrikel kanan ini memiliki ketebalan 3 sampai 5 mm, 3 mm, sedangkan dinding ventrikel kiri itu memiliki ketebalan 8 sampai 12 mm. Nah, ini masuk ke arteri koronaria. Nah, ini tadi bagian arteri koronaria dextra, ini arteri koronaria sinistra, ini ada arteri koronaria sinistra, arteri koronaria sinistra juga. Ini dilihat dari ventral ya. Arteria coronari dextra ini berasal dari sinus aorta kanan dan berjalan di sulcus coronarius ke tepi inferior atau margo dexter. Berlanjut ke fasies diafragmatika yang pada sebagian besar kasus interventricularis posterior dicabangkan sebagai cabang terminal. Arteri koronaria sinistra ini berasal dari sinus aorta kiri dan bercabang sesudah 1 cm, membentuk interventricularis anterior yang berjalan ke apeks jantung. Dan circumflexus yang terakhir berjalan di dalam sulcus coronarius mengelilingi tepi jantung kiri dan mencapai bagian posterior jantung. Berdasarkan kebiasaan, dominansi koronaria itu ditentukan oleh arteri yang menyerupai interventricularis posterior. Pada kebanyakan kasus, arteri koronaria kanan ini bersifat dominan. Pada tipe perfusi, kodominan dan dominan kanan bersama-sama pada 75% dari keseluruhan kasus. Nah, ini kita masuk ke proyeksi trakea dan bronkus.
Di sini ada kavitas nasi, laring, trakea, ada pulmodexter, lalu pulmosinister, dan faring. Jadi sistem pernafasan itu dibagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Saluran pernafasan bagian atas itu terdiri dari lubang hidung atau kavitas nasi, lalu bagian-bagian faring, dan pernapasan bagian bawah itu terdiri dari laring, batang tenggorokan atau trakea, lalu paru atau pulmones, paru kanan itu pulmodexter yang mempunyai 3 lobus, paru kiri pulmosinister yang mempunyai 2 lobus. Nah, ini adalah proyeksi paru. Proyeksi batas-batas paru dan pleura ke dinding bagian depan dan bagian posterior. Paru kanan itu mempunyai 3 lobus yang dipisahkan oleh visura oblik dan visura horizontalis. Di bagian dorsal, visura oblik ini mengikuti kosta 4 sehingga memisahkan lobus superior dan inferior. Dari linea mid-axillaris ke depan, visura oblik itu turun lebih tajam untuk mencapai kosta 6 di linea mid-clavicularis. Di bagian anterior, visura oblik itu memisahkan lobus medius dan inferior. Visura horizontalis diproyeksikan di sepanjang kosta 4 di dinding dada depan dan memisahkan lobus superior dan medius. Paru kiri hanya mempunyai 2 lobus yang dipisahkan oleh visura oblik karena jantung memperbesar mediastinum ke sisi kiri. Volume paru kiri itu lebih kecil dan posisi paru kiri berbeda di linea sternalis dan midclavicularis. Setiap rongga pleura dilapisi oleh pleura parietalis. Pleura parietalis dibagi menjadi pars mediastialis, pars costalis, dan pars diaphragmatica. Rongga pleura itu mempunyai 4 rhesus pleura. Bagian terbesar rhesus adalah rhesus costodiaphragmaticus yang meluas ke lateral hingga 5 cm di linea mid-axillaris. Linea sternalis itu dia untuk batas paru kanannya, linea sternalis itu melintasi kosta 6, linea midclavicularis itu sejajar dengan kosta 6, linea mid-axillaris itu melintasi kosta 8, scapularis melintasi kosta 10, dan linea paravertebralis itu melintasi koste 11. Lalu batas paru kiri yang sternalis itu melintasi koste 4, midclavicularis itu melintasi koste 6, mid-axillaris itu sama seperti sisi kanan, scapularis sama seperti sisi kanan juga, para vertebralis itu sama seperti sisi kanan juga. Lalu kita masuk ke trachea dan bronkus. Nah, di sini ada bifurcatio trachea, bronchus principalis dexter. Tractus respiratorius di bagian bawah dengan laring, trachea dan bronki ini dilihat dari bagian ventral. Panjang trachea itu 10-13 cm dan memanjang dari cartilago cricoid pada laring hingga pembagiannya atau bifurcatio tracheae. Menjadi 2 bronkus utama yaitu atau bronchi principales. Trachea ini terletak di bagian cervical atau pars cervicalis dan bagian thoracal atau pars thoracica. Proyeksi dan topografi terjabarkan di gambar yang 5.4.
Bronkus utama kemudian menjadi 3 dan 2 bronkus, yaitu lobares, masing-masing di sisi kanan dan kiri. Bronkus lobaris itu mencabangkan bronkus segmentalis atau bronki segmentalis. Paru kanan itu mempunyai 10 segmen hingga 10 bronkus segmentalis. Namun pada paru kiri tidak terdapat segmen 7 dan bronkus yang terkait. Penjabaran sistematik yang lebih mendetail mengenai pohon bronkus tidak digambarkan di sini. Jadi bronkus ini kemudian menggambarkan 6 hingga 12 kali sebelum berlanjut sebagai bronchiolus. Bronchiolus itu mempunyai diameter yang lebih kecil dari 1 mm dan tidak memiliki cartilago dan kelenjar pada dindingnya. Setiap bronchiolus itu terkait dengan lobulus paru atau lobulus pulmonis dan kemudian bercabang 3 hingga 4 kali sebelum berlanjut sebagai bronchiolus terminal atau bronchioli terminalis. Bronchiolus ini merupakan segmen terakhir dari bagian konduksi sistem respiratorik yang memiliki volume 150 sampai 170 mili. Setiap bronchiolus terminalis membuka ke dalam asinus pulmonal atau asinus pulmonis yang membentuk 10 bentukan bronchioli respiratori tambahan dengan ductus dan saculi alveolares. Sebagian besar asinus berisi alveoli sehingga asinus termasuk dalam bagian pertukaran gas pada sistem respiratorik. Ini gambar 5.51, jadi respirator sini bagian bawah dengan laring, trakea, dan bronki ini dilihat dari dorsal. Komposisi sistematik pohon bronkus itu dilihat dari dorsal dan jelas tampak bawah dinding dorsal trakea. Dan bronkus utama tidak terdiri dari kartilago, tapi didominasi oleh otot polos atau muscularis trachealis. Kartilago trachea yang tidak komplit dihubungkan dengan ligamen anularia. Ligamentum ini terdiri dari jaringan ikat elastis dan memungkinkan pemanjangan trachea hingga 5 cm selama inspirasi dalam. Nah, kita lanjut ke bagian pulmones. Paru kanan atau paru dexter yang ini, paru dexter, dan yang ini adalah sinister. Yang dilihat dari lateral, paru kanan itu mempunyai 3 lobus, yaitu lobu superior, medius, dan inferior, yang dipisahkan oleh visura oblik dan visura horizontalis. Paru kiri hanya mempunyai 2 lobus, yaitu lobi superior dan inferior, yang dipisahkan oleh visura oblik. Lingula pulmonis dari lobus superior setara dengan lobus medius paru kanan dan membentuk perpanjangan seperti lidah di bagian inferior incisura cardiaca. Paru kanan itu memiliki volume 2-3 liter, bahkan mencapai 5-8 liter saat inspirasi maksimal. Volume ini setara dengan area pertukaran gas 70 sampai 140 meter kubik. Akibat posisi jantung yang bergeser ke kiri, volume paru kiri lebih kecil 10-20%. Nah, ini dilihat dari medial. Hilum pulmonalis ini adalah tempat masuk yang terletak di medial untuk bronkus utama dan struktur neovaskular ke paru, yang juga disebut dengan akar paru. Di hilum, pleura visceralis bercampur ke dalam pleura parietalis dan kedua bagian melapisi kavitas pleura. Lipatan pleura ini meluas di bagian inferior ke ligamen pulmonale.
Orientasi topografi bronkus utama dalam kaitannya dengan pembuluh darah besar di hilum paru berbeda untuk kedua paru. Pada paru kanan, bronkus principalis adalah struktur paling superior. Sebaliknya, bronkus utama paru kiri terletak di bawah arteri pulmonalis. Ketika menyayat radix pulmonis, hilum sering menunjukkan beberapa nodus limfe yang normalnya berwarna hitam akibat endapan asap karbon. Facies mediastinalis berbentuk cekung. Kedua paru ini menunjukkan lekukan yang disebabkan oleh pembuluh darah yang bersebelahan atau pada sisi kiri esofagus. Lekukan ini dengan baik menunjukkan hubungan topografis paru dengan organ-organ di sekitarnya. Namun lekukan ini sama seperti tepi-tepi paru, hanya tampak di paru yang terfiksasi. Nah, ini ada pulmodexter di lobus superior dan ini sinister lobus superior, ini lobus medius inferior, lobus inferior. Ini bisa dilihat dari warna-warnanya. Ini juga ini dilihat dari medial. Kalau kita masuk ke pembuluh darah paru. Paru itu mempunyai dua sistem pembuluh darah yang berhubungan melalui cabang-cabang terminalnya di dinding alveoli. Cabang arteri pulmonalis itu berjalan di jaringan ikat peribronkial dan pleural dan mengirimkan darah yang terdeoksigenasi dari jantung kanan ke alveoli. Vena pulmonalis itu terletak di jaringan ikat intersegmental dan mengirimkan darah teroksigenasi ke atrium kiri. Vasa privata paru itu menyuplai jaringan paru itu sendiri. Nah, ini dilihat dari dorsal. Jadi cabangkan langsung dari aorta thoracica di sisi kiri, tapi biasanya mencabangkan arteri interkostal 3. Kita masuk ke pembuluh limfe atau vasa limpatika dan nodus limfe atau nodi limfoidi pada paru. Ini dilihat dari ventral, paru itu mempunyai dua sistem pembuluh limfe yang bertemu di hilum. Sistem peribronkial mengikuti bronkus dan memberi makan kepada beberapa pas nodus limfe. Pos pertama adalah nodi lymphoidei intrapulmonalis pada peralihan dari bronkus lobaris menjadi bronkus segmentalis. Pos kedua terdiri dari nodi lymphoidei bronchopulmonalis di hilum paru. Nodi lymphoidei tracheobronchiales berikut sudah terletak di akar paru. Sistem limfe subpleural dan septal dialirkan ke dalam nodi lymphoidei tracheobronchiales sebagai pos pertama. Pembuluh limfenya yang tipis membentuk jaringan poligonal di permukaan paru. Jaring ini menunjukkan batas-batas lobulus paru yang tegas akibat endapan serbuk karbon atau asap dan rokok yang terhirup. Pembuluh limfe ini dan batas-batas lobulus paru jelas terlihat. Kita lanjut ke paru dan rongga pleura atau pulmonalis dan cavitates pleuralis. Ini yang terakhir yang akan kita bahas. Rongga pleura ini dilapisi oleh pleura parietalis. Pleura parietalis ini dibagi menjadi pars mediastinalis, pars costalis, dan pars diaphragmatica. Pleura visceralis ini dilapisi permukaan luar paru. Ruang kapiler di antara kedua lapisan pleura ini berisi 5 mili cairan serosa yang melumasi permukaan pleura dan mengurangi gesekan selama bernafas. Kupula pleura ini meluas hingga 5 cm di atas apertura thoracis superior, tepi medial superior dan inferior pleura. Masing-masing membentuk batas trigonum timicum
dan Trigonum pericardium. Cavitas pleura ini memiliki 4 recessus pleura, yaitu ada recessus costodiaphragmaticus, recessus costomediastinalis, recessus perinocomediastinalis, recessus vertebromediastinalis. Ini adalah gambaran radiografi organ dalam torakika. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.